Setelah sekitar 6 bulan berjalan, kasus dana hibah Gereja Masehi Injili di Minahasa, Gemim, naik ke tingkat penyidikan. Ketua Sinode Gemim Pendeta Hein Arina ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut pada tanggal 3 April lalu. Penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Sulawesi Utara, Sulut telah mengeluarkan surat panggilan tersangka pertama bernomor SPG 343, 4-3/2025 Ditreskrimsus, tertanggal tanggal 3 April tahun 2025 kepada Ketua Sinode Gemim Pendeta Hein Arina. Bersamaan dengan itu, Polda Sulut juga mengeluarkan surat bernomor STEP 21, 4-3/2025 Ditreskrimsus Polda Sulut tertanggal tanggal 3 April tahun 2025 tentang penetapan tersangka atas nama Pendeta Hein Arina. Dalam surat tersebut telah ditandatangani oleh Direktur Reskrimsus Polda Sulut Kombes Pol FX Winardi Prabowo, SIK, MH sudah diberi cap dan diterima oleh salah satu staf di Sinode Gemim. Surat tersebut kemudian viral di media sosial, medsos. Dalam isi surat, Hein Arina diminta hadir menemui Kompol Muhammad Fadli SIK. MH dan tim di ruangan nomor 10 Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Sulut di Jalan Betes dan nomor 62 Manado pada hari Senin tanggal 14 April tahun 2025 pukul 10 WITA. Ia dipanggil untuk mendengar keterangannya sebagai tersangka dalam perkara dugaan kasus Tipikor pemberian hibah dari pemerintah provinsi Pemprov Sulut kepada Sinode Gemim tahun anggaran tahun 2020 sampai tahun 2023. Kasus ini menjadi perhatian luas masyarakat mengingat besarnya nilai dana yang dialokasikan untuk Sinode Gemim. Diduga terjadi penyalahgunaan dana hibah senilai 21 miliar yang diberikan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kepada Sinode Gemim. Polda Sulut telah banyak memeriksa saksi dan mengumpulkan bukti-bukti terkait, baik dari kalangan pejabat Pemprov, pengurus Sinode maupun direksi dan manajemen Bank Sulut Go. Dalam penyaluran hibah ini didapati kejanggalan karena dana tersebut ditransfer dari Bank Sulut Go ke rekening pribadi Pendeta Hein Arina, bukan ke rekening Sinode Gemim. Hal ini menunjukkan Bank Sulut Go tidak menerapkan asas kehati-hatian pruden karena menyalurkan dana hibah Pemprov Sulut ke rekening pribadi, bukan rekening lembaga. Jajaran direksi Bank Sulut Go patut dipertanyakan perannya karena diduga sengaja membiarkan dana Gemim masuk ke saham koperasi Bank Sulut Go atas nama pribadi Ketua BPMJ Gemim. Sementara pejabat Pemprov Sulut terkait patut diduga terlibat karena tidak hati-hati menjalankan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Indikasi kolusi antara pejabat Pemprov, Bank Sulut Go dan pimpinan Gemim ini sudah seharusnya menjadi perhatian pimpinan baru Pemprov agar uang rakyat Sulut terjaga dari praktik jahat korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadir HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Heboh ya teman-teman. Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara serta Ketua Sinode Gemim ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sulawesi Utara. Dan ini langsung diumumkan oleh Kapolda Sulut Irjen Polisi Royke Harilanggi. Ngeri teman-teman ya. Jadi untuk kesekian kalinya kembali terjadi korupsi di tubuh teman-teman kita Kristen. Jadi kali ini menimpa Gereja Gemim ya. Salah satu sinode terbesar yang ada di wilayah Sulawesi Utara. Bahkan bisa dibilang Gemim ini adalah gereja terbesar di wilayah Indonesia Timur. Jemaatnya luar biasa banyak teman-teman. Kalau di wilayah Sumatera kita kenalnya HKBP ya. Kalau di wilayah Timur ada Gemim, Gereja Masehi Injili di Minahasa. Jadi ketua sinodenya yaitu Pendeta Hein Arina, ya Hein Arina ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi sebesar 21,5 miliar. Kok bisa gitu? Jadi memang ada hibah ya. Jadi dari pemerintah Pemprov Sulawesi Utara memberikan hibah bantuan kepada Gereja Gemim senilai 21 miliar dan ini diduga diselewengkan atau dikorupsi oleh pendetanya yaitu Pendeta Hein Arina dan tentu saja dengan bantuan dari orang dalam pihak Pemprov dalam hal ini
Ya, dalam hal ini adalah sekretaris Pemprovnya. Ngeri teman-teman. Dan sekali lagi, ini menghebohkan kita. Sangat menghebohkan kita. Dan sebenarnya ini bukan satu hal yang baru ya. Sudah sangat sering kita mendengarkan korupsi-korupsi yang terjadi di tubuh kekristenan. Inilah saya bilang, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Romo Patris Allegro. Di mana Romo bilang setiap gereja Protestan ini bisa dibilang menjadi paus masing-masing. Jadi setiap pendeta di Protestan itu seperti paus. Ya, seperti paus. Mereka punya wewenang, otoritas, dan sangat bebas gitu. Apalagi kalau ketua sinodenya kan gitu. Dalam setiap sinode yang ada di gereja Protestan, ketua sinode itu sangat powerful. Dia ibaratnya paus-paus kecil. Ya. Ibarat paus kecil yang ada di organisasinya. Mereka bisa seenak jidatnya, sesuka hatinya, melakukan banyak hal. Karena dia topnya, teman-teman. Kan begitu. Dia seperti CEO-nya, seperti chairman-nya. Dia bisa melakukan banyak hal, termasuk menggelapkan uang yang ada di gerejanya. Itulah kenapa saya bilang, reformasi yang dilakukan Protestan ternyata malah membawa dampak yang sangat buruk kalau kita lihat. Lebih banyak buruknya daripada bagusnya. Gara-gara reformasi gereja yang dilakukan oleh Martin Luther, kekristenan terpecah. Bahkan sudah ada 60.000 denominasi sekarang. Dan setiap denom itu ya berdiri sendiri, itu agama sendiri kalau kita bilang ya. Menurut saya itu seperti agama masing-masing, bukan Kristen itu. Dan berita ini kalian bisa dengar dan baca langsung. Ya, kalian ketik aja korupsi ketua sinode Gemim. Ya. Nih. Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara dan ketua sinode Gemim jadi tersangka dugaan korupsi dana hibah. Tanggal 8 April 2025 ya, baru. Dan ini press conference-nya langsung Kapolda, teman-teman. Ya, langsung bayangkan. Biasanya kabitnya kan, biasanya juru bicara. Ini enggak, karena kasus besar, langsung Kapoldanya turun tangan. Nih, Kapolda Sulut Irjen Polisi Royke Harilanggi saat memberikan keterangan pers perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pemberian dana hibah dari pemerintah Provinsi Sulut kepada Sinode Gemim di Polda Sulut. Ya, menetapkan Sekretaris Provinsi Steve Kepel dan Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, Pendeta Hein Arina, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian dana hibah dari pemerintah Provinsi Sulut kepada Sinode Gemim selama periode 2020 sampai 2023. Selain kedua tersangka tersebut, Polda Sulut juga menetapkan 3 orang lainnya, yakni JRK, AGK, dan FK yang merupakan pejabat dan mantan pejabat Pemprov Sulut. Perkara ini masih dalam proses penyidikan. Polda Sulut telah melakukan penetapan tersangka terhadap JRK, AGK, FK, SK, dan HA. Ungkap Kapolda Sulut Irjen Polisi Royke Harilanggi dalam rilis tertulis yang diterima kompas.com. Kapolda menjelaskan bahwa kasus ini berawal dari laporan masyarakat. Setelah menerima laporan, Polda Sulut segera melakukan penyelidikan yang kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan setelah cukup bukti ditemukan. Berdasarkan fakta penyidikan, Polda Sulut yang dipimpin oleh Dirkrimsus telah menyimpulkan melalui gelar perkara bahwa telah memenuhi alat bukti sesuai pasal 184 KUHP. Dari gelar perkara tersebut ditetapkan 5 orang sebagai tersangka tambahnya, 84 saksi dan 5 orang tersangka. Kapolda juga menginformasikan bahwa penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 84 saksi. Wih, nggak tanggung-tanggung teman-teman. Bayangkan, ini kasus besar loh. Kasus yang sangat besar tentunya, karena saksinya tuh sampai 84 orang. Bayangkan ya, 84 orang diperiksa. Diperiksa, nggak tanggung-tanggung, 84. Bayangkan. Ya, ini kerjanya ngeri teman-teman. Ini pihak kepolisian dari Polda ini nggak main-main nih. Artinya penyidiknya bukan 1-2 orang nih, ini rame. Ya, ini gabungan nih pasti. Nggak mungkin kan satu penyidik atau 2 penyidik bisa memeriksa 84 saksi, capek juga gitu. Mau berapa lama? Kan gitu. Bisa bertahun-tahun baru selesai. Tapi ini nampaknya memang ini ya, skandal sangat besar di sana, sehingga jadi atensi utama dari Kapolda. Saksi-saksi tersebut berasal dari berbagai instansi, termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sulut, Biro Kesra, Tim Anggaran Pemprov, Inspektorat, Sinode Gemim, UKID, dan kelompok masyarakat.
Polda Sulut juga telah mengambil keterangan dari para ahli, termasuk ahli Kemendagri, Kementerian Hukum, ahli konstruksi Politeknik, dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berdasarkan audit dari BPKP, telah terjadi kerugian negara sebesar 8 miliar 967.684.405. Jelas dia. Para tersangka dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta pasal 55 ayat 1 KUHP pidana. Ancaman hukuman bagi pelaku adalah pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar. Kapolda juga mengajak masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung ya. Dan ini beritanya banyak sekali teman-teman, kalian boleh cek ya. Nih, hari Selasa dirilis ya hari ini. Dan setelah dirilis inilah beritanya. Oke. Dan inilah profil dari Ketua Sinode Gemim, yaitu Pendeta Hein Arina ya. Arina. Nih. Ngeri teman-teman. Jadi untuk kesekian kalinya terjadi dan terjadi lagi. Kenapa bisa terjadi dan terjadi lagi? Nah, ini yang coba kita dengarkan sedikit pendapat dari teman-teman Kristen dulu ya. Breaking news. Ketua Umum salah satu sinode gereja kembali berurusan dengan pihak kepolisian. Akhir bulan Maret kemarin, Ketua Umum Sinode Gereja Pantekosta di Indonesia atau GPDI dipanggil oleh pihak kepolisian untuk diminta klarifikasi atas dugaan penggelapan dana iuran persepuluhan di sinode tersebut. Kali ini, Ketua Umum Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa, yaitu Pendeta Hein Arina, berurusan dengan pihak kepolisian. Dia sudah ditetapkan sebagai tersangka dan rencana akan dipanggil pada hari Selasa tanggal 8 April 2025. Kedua sinode ini, Sinode Gereja Pantekosta di Indonesia atau Gereja Masehi Injili di Minahasa, memiliki beberapa persamaan. Yang pertama, dua-duanya ini berdiri di Indonesia sejak Indonesia merdeka. Gereja Pantekosta di Indonesia berdiri pada tahun 1921 dan Gereja Masehi Injili di Minahasa berdiri pada tahun 1934. Persamaan yang kedua, gereja-gereja lokal yang berada di dua sinode ini kebanyakan berada di daerah Sulawesi Utara, khususnya di Kota Madia Manado dan Kabupaten Minahasa. Di setiap desa atau kelurahan, pasti dua gereja ini ada, GPDI dan Gemim. Itu persamaannya. Perbedaannya adalah, kalau di Gereja Pantekosta di Indonesia, gembala sidangnya itu hidup dari persepuluhan jemaat. Tetapi kalau pendeta-pendeta dari Gereja Gemim, mereka itu digaji. Jadi mereka tidak mempraktekkan persepuluhan. Pendeta Hein Arina sebagai Ketua Umum Sinode Gemim ditetapkan sebagai tersangka. Dan ini disampaikan langsung oleh Kapolda Sulawesi Utara, yaitu Irjen Polisi Royke Langi. Ini disampaikan oleh Kapoldanya langsung, berarti kebenarannya itu bisa dipastikan. Pendeta Hein Arina ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi dana hibah Pemprov Sulawesi Utara kepada Sinode Gemim. Dan ternyata sudah ada 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Dananya dari Pemprov ke Sinode, berarti ada orang di dalam pemerintahan yang tersangkut dengan kasus ini, yaitu Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara dan juga ternyata ada mantan calon bupati. Keberadaan pendeta Hein Arina ini yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, dia tidak berada di Indonesia tetapi sementara berada di Amerika Serikat. Apakah keberadaannya di Amerika Serikat ini untuk menghindari panggilan kepolisian sebagai tersangka, karena memang dia mungkin sudah mengetahui dia akan segera ditetapkan sebagai tersangka dan akhirnya melarikan diri, atau dia nanti akan kembali ke Indonesia untuk menjalani proses hukum?
Kita akan nantikan kabar berikutnya dari kasus dugaan korupsi yang kembali mengguncang gereja. Demikianlah breaking news pada kali ini. Kita akan kembali berjumpa di video-video menarik berikutnya. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Ketua Umum Sinode Gereja Pantekosta di Indonesia atau GPDI dilaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan penggelapan dana iuran atau dana persepuluhan organisasi. Dan yang dilaporkan tidak memenuhi panggilan polisi alias mangkir dengan alasan yang tidak diketahui atau tidak jelas. Kasus-kasus yang seperti ini mendapatkan tanggapan dari banyak orang, baik dari pendeta-pendeta maupun dari jemaat. Di video-video saya sebelumnya, terhadap kasus-kasus yang seperti ini, Pendeta Gilbert Tomoino mengatakan bahwa kalau ada pendeta yang memperkaya diri sendiri dengan menggunakan uang persepuluhan, maka mereka itu adalah pendeta-pendeta yang terkutuk. Itu adalah tanggapan dari Pendeta Gilbert Tomoino yang berasal dari aliran Pentakosta Karismatik. Karena kasus yang sementara terjadi ini berkaitan dengan organisasi beraliran Pentakosta Karismatik. Seorang pendeta Reform, yaitu Pendeta Yakub Trihandoko, juga memiliki pandangan atau komentar jika dalam sebuah organisasi gereja atau gereja-gereja lokal yang bernaung dalam organisasi tersebut terjadi penyalahgunaan keuangan, khususnya tentang persepuluhan. Kalau ada pendeta-pendeta yang memperkaya diri sendiri, memiliki gaya hidup mewah, membeli barang-barang mewah dengan menggunakan uang persepuluhan, digunakan untuk kepentingan diri sendiri, semua uang persepuluhan itu digunakan oleh pendeta itu sendiri, maka pendeta-pendeta tersebut adalah pendeta-pendeta perampok. Mereka menyebut jemaat yang tidak memberi persepuluhan, tidak membayar persepuluhan itu sebagai perampok. Tetapi mereka sendiri juga adalah perampok. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Jadi persepuluhan itu juga untuk kaum marginal. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang pegang persepuluhan untuk dirinya sendiri, dia itu perampok. Dan lebih parah, karena dia penada. Nggak nyampe. Kalau umat tidak memberikan perampok, kalau hamba Tuhan mengambil semua persepuluhannya untuk dirinya sendiri, untuk kekayaannya dia sendiri, berarti dia juga perampok. Saya berkali-kali bicara, tidak salah hamba Tuhan kaya, tapi salah hamba Tuhan hidup mewah. Kenapa tidak salah kaya? Karena dengan kekayaanmu engkau bisa memberi lebih banyak untuk pekerjaan Tuhan, bisa memberi lebih banyak untuk orang lain, maka tidak salah hamba Tuhan kaya. Walaupun saya tidak ingin itu, tapi tidak salah hamba Tuhan kaya. Tapi hidup mewah selalu salah. Kenapa? Jadi batu sandungan untuk orang lain. Dan saya berapa kali khotbah begini di beberapa gereja, saya sudah tidak diundang lagi di gereja-gereja itu, saudara. Saya tanya, kenapa nggak diundang? Karena pakaian saya kurang mewah. Bukan, karena saya menentang budaya sekarang di antara hamba-hamba Tuhan. Pamer, saudara. Sabuknya 70 juta ya kan. Ada hamba Tuhan malah berdiri, saya ini pendeta 3M, nerangkan cincinnya berapa M apa semuanya gitu. Wow, duniawi banget ya. Dan itu yang dibanggakan. No, saudara, tidak. Yang berhak menerima persepuluhan bukan cuma orang Lewi, tapi siapa? Orang-orang miskin juga. Kenapa mereka pantas disebut sebagai perampok? Kalau kita mau jujur, belajar dengan teliti, belajar dengan mendalam tentang Maliaki 3 ayat 10, kita akan menemukan bahwa persepuluhan yang diberikan oleh 11 suku kepada suku Lewi itu bukan hanya dinikmati oleh satu keluarga, apalagi dinikmati satu orang, tetapi dinikmati atau menjadi bagian dari satu suku. Belum lagi orang-orang miskin, orang-orang asing, janda-janda juga mendapat bagian dari hasil persepuluhan itu. Dan juga ada hal yang menarik. Kalau kita mau jujur, kalau kita mau menerapkan Maliaki 3 ayat 10 sebagai dasar untuk jemaat memberikan persepuluhan, maka jemaat pun berhak untuk menikmati hasil persepuluhan itu. Digunakan untuk kepentingan jemaat.
Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh pendeta Yakub Trihandoko itu ya ada benarnya. Pendeta-pendeta yang memperkaya diri sendiri, mengambil semua persepuluhan, dikelola untuk kepentingan dirinya sendiri, itu adalah pendeta perampok. Bagaimana pendapat dari saudara-saudara? Silakan sampaikan di bagian komentar. Cukup sampai di sini. Kita akan bertemu kembali di video-video menarik berikutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa yang disampaikan oleh Pastor Nita Setiawan, seorang pendeta perempuan, di mana dalam khotbahnya dia mengatakan bahwa salah satu yang menyebabkan orang menjadi miskin karena orang tersebut menabur di tanah yang terkutuk, yaitu tanah besi, dan disertai dengan langit yang sudah menjadi tembaga. Nah, agar tanah besi ini bisa menjadi tanah yang subur dan langit tembaga itu bisa menjadi langit yang terbuka, yang artinya berkat-berkat Tuhan dicurahkan kepada setiap orang, dari miskin menjadi kaya, maka solusinya adalah dengan cara memberikan persepuluhan. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Penyebab kemiskinan yang keempat, saudara, itu namanya hidup dalam dimensi langit tembaga dan tanah besi. Apa itu? Dari mana asalnya langit tembaga dan tanah besi? Saudara masih ingat pada saat awal mula Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden. Itu taman yang subur, taman yang serba indah. Sampai dosa masuk. Pada saat dosa masuk, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tanah dikutuk. Tanah yang dikutuk dia jadi tanah besi. Kalau itu tanah besi, saudara tusuk mau masukin benih bisa nggak? Nggak bisa. Dia keras, Pak. Nggak bisa masuk tuh benih. Dia nggak bisa menghasilkan. Tapi saudara, di dalam Alkitab ada obatnya keadaan ini. Ada solusinya. Tapi saya tahu, kalau saya sebutin solusinya, banyak bahkan orang Kristen sendiri yang sensi. Balik ke Maleakhi, saudara sudah tahu dong. Oke, saya bukakan ya, ulangan yuk. Pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-23. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Jawabannya itu ada di Maleakhi 3 ayat 10-11. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Ini apa artinya, saudara? Tanah besi. Khotbah-khotbah yang seperti ini adalah membawa orang-orang percaya itu untuk bertransaksi dengan Tuhan. Saya beri persepuluhan, maka Tuhan wajib untuk membalas dengan berkat-berkat yang melimpah. Mengikut Tuhan dengan motivasi agar Tuhan memberkati dengan berkat-berkat materi. Karena kita merasa kita sudah berjasa memberikan kepada Tuhan, maka Tuhan pun berkewajiban untuk mengabulkan setiap apa yang kita minta. Dan ini pernah disampaikan oleh Yesus, bahwa ada orang-orang yang mengikut dia hanya karena ingin mendapatkan berkat-berkat materi. Dan ini disampaikan oleh seorang pendeta perempuan juga, yaitu Pastor Rita Wahyu. Mari kita saksikan video berikutnya. Dan doa itu adalah daftar permintaan kita berpikir Allah itu sumber mukjizat, penyembuh, pemberi sukses. Maka kalau dekat dengan Tuhan, kita akan zero problem. Tapi sebenarnya zero problem ini nggak pernah dijanjikan Tuhan. Kenapa? Karena Kejadian 3 ayat 19.
Tuhan mengatakan dalam kejatuhan Adam itu terkutuklah tanah. Dan ini belum dicabut. Selama kaki kita menginjak tanah yang sudah dikutuk oleh Tuhan, maka akan selalu ada problem. Dan di antara yang disampaikan oleh dua hamba Tuhan ini, siapakah di antara mereka itu yang merupakan hamba Tuhan pembohong dan hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan? Kalau saya secara pribadi berani untuk mengatakan bahwa dalam hal ini pendeta pembohongnya adalah Pastor Nita Setiawan. Kalau saudara-saudara ingin memberikan penilaian, silakan sampaikan opini atau pendapat di bagian komentar. Kita akan membahas lebih dalam lagi materi ini di video-video berikutnya. Cukup sampai di sini. Kita akan bertemu kembali di video-video menarik berikutnya. Sebelumnya, Ruben Onsu, Dr. Richard, dan banyak lagi ya, orang-orang yang mualaf itu dikata-katain sebagai Yudas. Padahal, jelas-jelas ciri Yudas itu adalah ada di dalam kekristenan. Di dalam kekristenan, melakukan pelayanan, tetapi mengkhianati Yesus. Dan orang-orangnya siapa? Ya seperti ini. Seperti ini teman-teman. Memanfaatkan Yesus untuk mencari keuntungan pribadi. Betul tidak? Yudas itu seperti itu. Menjual Yesus. Jadi kalau mualaf itu bukan Yudas. Mualaf malah mengikuti perintah Yesus. Orang yang mualaf adalah orang yang mengikuti Yesus. Yaitu apa? Kasihi Allah Tuhan. Dengan segenap akal budimu. Segenap jiwamu. Mengakui Yesus hanyalah utusan. Yesus yang katakan, Dia hanyalah utusan. Sembahlah Allah Bapa. Ikutlah. Ya, ikutlah menuju kebenaran. Jadi orang yang mualaf adalah orang yang mengikuti Yesus. Sedangkan Yudas, ya, itu adalah Polikardus. Adalah orang-orang yang memanfaatkan kekristenan untuk mencari keuntungan, termasuk orang-orang yang melakukan korupsi di dalam gereja. Ini teman-teman harus tahu dulu. Kalau di medsos kita mengenal Yudas-Yudas seperti Pak Bom-Bom, Agatha, Wak Donat, ya, dan kroco-kroco lainnya. Yang mereka memanfaatkan kekristenan untuk mencari keuntungan. Mereka jual nama Kristen. Mereka manfaatkan kekristenan. Mereka jadikan Yesus sebagai tameng untuk menghujat agama lain supaya banyak simpati dari orang Islamophobia. Mereka lihat ada ceruk marketnya. Banyak orang benci Islam. Banyak orang pengen melihat umat muslim emosi, marah. Mereka manfaatkan itu. Mereka gunakan kekristenan. Itulah Yudas, teman-teman. Itu kalau di medsos. Tapi kalau di dunia nyata, Yudas itu adalah orang-orang, pendeta-pendeta, full-timer, pelayan gereja. Orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan gereja yang mencari keuntungan pribadi. Contohnya pendeta Hein Arina ini. Dulu, Martin Luther, teman-teman, membuat gerakan reformasi dengan alasan kekristenan, dalam hal itu Katolik. Ya, gereja Katolik yang ada di Vatikan sudah korup, sudah tidak benar, sudah melenceng. Kan begitu. Martin Luther menuduh gereja Katolik saat itu korup. Orang-orangnya nggak benar. Sehingga dia lakukan reformasi. Ternyata setelah dia lakukan reformasi, yang korupsi malah yang lebih banyak lagi. Ini kasusnya, mohon maaf ya, agak mirip dengan negara kita. Kalau saya katakan. Dulu yang korupsi antek-antek Pak Harto. Orang-orang pusat, betul tidak? Terjadi reformasi dengan tujuan supaya Indonesia on the track kembali. Tapi apa yang terjadi? Sampai sekarang korupsi juga makin merajalela. Zaman dulu, korupsi hanya orang ring satunya, Pak Harto. Sekarang semua banyak yang korupsi. Dari atas sampai bawah, ya, sampai lurah, kepala lingkungan, itu korupsi sekarang. Di mana-mana korupsi. Kebablasan. Kalau orang yang bilang ya, pakar-pakar bilang Indonesia jadinya kebablasan masalah korupsi ini. Yang salah di mana? Mentalitas, teman-teman. Ya, kalau teman-teman Katolik ngomongnya,
Kalau memang Martin Luther niatnya ingin memperbaiki kekristenan, ya memperbaiki artinya supaya lebih baik lagi arahnya, ya mari sama-sama kita cari siapa biang keroknya, siapa sumber masalahnya, dibereskan. Bukan malah membuat ajaran baru, kan gitu. Sama seperti kepolisian sekarang misalnya. Gara-gara Verdi Sambo, gara-gara polisi-polisi nggak benar, nama polisi institusinya jadi jelek. Tapi itu kan orangnya, oknumnya. Untuk memperbaikinya ya tinggal oknum-oknumnya ini dibereskan, yang nggak benar ini. Dibuat sistem bagaimana mengawasi supaya jangan ada korupsi. Bukan institusinya yang diberangus. Bukan dibuat tandingannya. Kan bukan seperti itu. Kalau niatnya bagus, ya kembali niatnya. Coba kita lihat. Sinode-sinode ini hasil dari apa? Pengen jadi ketua sinode nggak bisa. Oh ya udahlah. Buat denom baru. Buat sinode baru. Coba lihat, sinode-sinode sekarang ini, pendiri-pendiri sinodenya, kebanyakan berasal dari mantan pernah ikut di sinode yang lain. Betul tidak? Betani, Mawar Sharon, ya, Tiberias, masih banyak lagi. Itu semua kan dulu pernah ikut di sinode lain. Memisahkan diri, buat sendiri, bangun lagi. Tujuannya apa? Ingin jadi ketua sinode. Ingin jadi seperti paus. Jadi paus-paus kecil. Kalau Patrice Lego bilang inilah paus-paus kecil itu. Ada yang salah, teman-teman. Ada yang salah. Tapi itu urusan mereka lah. Tugas kita hanya kasih nampak bahwa ini loh yang terjadi. Ini loh buah dari reformasi Martin Luther itu. Ini loh yang kalian bilang, lihatlah ajaran itu dari buahnya. Kan teman-teman Kristen, kalau diskusi selalu bilang itu. Lihat dari buahnya. Ini buahnya, teman-teman. Alhamdulillah, kalau di Islam, kita nggak pernah ya mendengar ada orang berani klaim, ini masjid punya saya, kamu jangan sholat di sini, keluar kamu. Belum pernah. Masjid milik Allah. Siapapun boleh datang. Cuman ada pengurus, supaya bisa tertib. Tapi pengurus pun tidak bisa semena-mena. Tidak bisa suka-suka dia. Nggak ada ya pengurus dari masjid tiba-tiba dia bilang ini rekening, wah udahlah masuk kantong aja lah, saya lagi butuh nih, saya lagi mau pakai nih, kurang modal, dipakai dulu uang masjid. Nggak ada, teman-teman, karena masjid milik bersama, bukan milik individual, bukan milik keluarga. Ada orang punya tanah disumbangkan ke masjid, diwakafkan, hak kepemilikannya sudah dia lepas. Nggak bisa lagi dia bilang ini punya saya. Nggak bisa lagi dia bilang, oh udah rame lingkungan sini, saya jual aja lah tanah itu. Nggak bisa, teman-teman, sudah diwakafkan. Beda dengan di sebelah ini ya. Ketua sinode sangat powerful. Sangat powerful. Jabatan yang sangat bergengsi. Bayangkan. Jadi ketua sinode itu, kalian coba bayangkan gini ya. Dia cuma dirikan satu izin sinode, ya. Terus dirikan gereja, itu pun gereja kalau awal-awal mungkin sewa atau pakai rumah dia. Terus ngumpulin dana dari umat untuk bangun gedung baru, untuk beli tanah. Dan dia sangat powerful untuk mengontrol itu semua. Salah-salah malah jadi punya dia tanahnya. Tanah pakai nama dia, bukan nama yayasan. Banyak yang seperti itu. Itulah saya bilang semua orang berebut ingin jadi paus. Apa niatnya ingin melayani Tuhan? Coba direnungkan. Coba direnungkan kembali. Nah, inilah Yudas. Ya, Yudas memanfaatkan kekristenan. Ada orang manfaatin Kristen. Orang Kristen banyak yang suka menyumbang, suka membantu. Dia manfaatkan. Dia bilang, yuk bangun panti asuhan. Rupanya yang dibangun rumah pribadi, teman-teman. Dengan PD dia katakan, mantap. Para penonton saya baik. Penonton saya hebat. Dalam waktu 1,5 tahun terkumpul 2 miliar. 2 miliar untuk membangun rumah pribadi dia. Luar biasa. Setelah itu apa yang dilakukan? Bangun rumah pribadi, rumah atas nama pribadi. Udah itu pura-pura nggak tahu. Penonton yang pertanyakan dia, di-kick, diblokir. Ya, kalau ada dari pihak lain, termasuk saya, yang mengkritisi, mempertanyakan apa yang dia lakukan, bungkam.
dia bungkam. Dia bayar. Ya, dia bayar orang untuk menghabisi, melenyapkan, membungkam orang-orang yang berani melawan dia. Itu yang terjadi. Dan bagi teman-teman Kristen, sekali lagi ya, ini mungkin koreksi dan sekaligus pengingat. Lebih bagus fokus internal dulu. Beresin internal daripada sibuk debat-debat, apalagi menyerang iman orang lain. Termasuk apa yang dilakukan oleh pendeta Andre Tungtung dan teman-temannya. Saya berharap para Polikardus ini, ya, para Polikardus yang sibuk membahas agama orang lain, untuk kembali fokus membenahi internalnya saja. Ngapain kalian bahas keyakinan orang lain? Ya, contoh kemarin Andre Tungtung, selalu ngomong, wah saya bela iman saya berapologet. Tapi mempertanyakan iman Islam. Tapi membuat framing dan hoax bahwa di Islam itu kalau keluar, ya akan dibunuh, menakut-nakuti calon mualaf, menakut-nakuti orang yang sudah masuk ke dalam Islam. Ini kan parah. Nggak pernah ada sejarah di Indonesia orang murtad dari Islam dibunuh. Tunjukkan satu orang saja dari sekian banyak orang yang murtad dari Islam. Betul tidak? Nggak ada. Itulah saya bilang berhentilah buat berita bohong. Berhentilah menakut-nakuti orang. Kenapa nggak fokus dengan agama masing-masing? Kenapa nggak fokus dengan kecapmu sendiri? Kecap saya yang terbaik dan bla 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 bla. Kan begitu. Kenapa nggak fokus membenahi gereja-gereja yang bermasalah nih? Saya malah takut ya, suatu saat saya akan baca berita ketua sinode ini, namanya Pendeta Andre Tungtung, ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Masih mending lah kalau korupsi ya. Jangan nanti ditetapkan sebagai pelaku pencabulan anak. Betul nggak? Karena sering orang-orang yang fitnah, orang-orang yang suka membuat berita bohong, dan dia akan termakan. Dia akan kena berita yang dia buat itu. Sudah banyak. Sudah banyak yang kembali kepada mereka. Betul nggak? Joker swasta menghina Islam poligami. Islam poligami. Terbongkar bahwa ternyata dia Kristen tapi poligami. Terbongkar kan? Mendiang mengapul segala, menyuruh Yesus mencabut nyawa saya. Nyawa dia yang dicabut. Wak Donat, ya, pingin sekali mencelakai saya. Malah dia yang hampir dicelakai oleh orang lain. Betul nggak? Ingat nggak waktu dia celakai saya, apa yang terjadi sama dia? Kabur dia kan? Dia bilang mau dibunuh. Dicari dia, sampai dia amankan anak istrinya di hotel. Artinya apa? Semua akan kembali ke kalian. Kembali. Itulah saya bilang, hentikanlah fitnah-fitnah, ya, berita bohong dan sebagainya. Fokus internal sendiri. Pendeta Melatok, yang sebelumnya kita lihat, fokus mengkritisi internalnya. Sekarang udah mulai tuh. Nggak berani menyerang Islam terang-terangan, mensupport penghujat Islam. Mensupport Edis yang jelas-jelas. Ya, yang jelas-jelas adalah penghujat. Bahkan orang Kristen sendiri mengakui Edis penghujat. Sudah kita buktikan. Itulah saya berharap bisa bertobatlah orang-orang ini. Ya, bisa bertobat. Dan saya rasa ini bukan sampai di sini saja ya. Kasus-kasus tentang korupsi gereja. Akan banyak kasus-kasus yang lain yang akan terungkap lagi. Dan kita berharap pihak kepolisian berani bertindak tegas. Karena jujur ya, kalau udah seperti ini jatuhnya mega skandal. Bayangkan, sekretaris provinsi. Ini sekretaris provinsi ini bisa dibilang orang nomor 3 di Pemprov, teman-teman. Orang paling penting di Pemprov. Salah satu yang paling penting. Kenapa mau ikut korupsi? Pasti ada bagi hasil, betul nggak? Nggak mungkin orang yang jabatannya sampai sekprov itu berani korupsi kalau dia nggak keciprat. Betul tidak, teman-teman? Kita nggak pernah mendapati ya, saya cuma membantu, dia pendeta saya, jadi saya lewatkan, saya kasih, ya, saya tutup mata. Nggak pernah, teman-teman. Pasti ikut keciprat. Keciprat juga di Papua kemarin juga gitu kasusnya. Pembangunan gereja ya, dana hibah dari provinsi, korupsi, dikorup, teman-teman. Bahkan ada yang pejabatnya itu ajak pengurus-pengurus gerejanya untuk ke Israel kemarin.
3 tahun lalu punya berita. Aduh, miris kita kalau dengar ini. Kadang-kadang ya pejabatnya juga nggak punya pilihan. Oh, ini pendeta saya bergereja di sana. Pendeta saya suruh, lewatkan saja, udah tutup mata. Nggak mungkin saya biarkan, ya, saya tangkap, nggak mungkin. Mau nggak mau saya lewatkan. Kadang agama ini ya memang candu jadinya. Kalau jemaat ini ketemu yang ginian kan nggak berani dia ikuti aja. Betul tidak? Ya, ngeri-ngeri sedap lah. Dan itu yang terjadi. Mau gimana lagi teman-teman? Ya, mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Dan sedikit informasi buat teman-teman. Jangan lupa juga ya, didukung channel kita yang kedua. Di mana channel ini fokus dengan berita. Dan berita-berita pendek tentunya. Ya, bagi teman-teman, jangan lupa didukung juga HMC News. Kalian tinggal search di menu pencarian. Nama channelnya HMC News. Ya, ini nama channelnya. Di-subscribe dan aktifkan lonceng supaya tidak ketinggalan berita-berita lainnya. Oke, sekian dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.